Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan kemarin kita telah sampai pada index.php. Kali ini kita akan membahas materi tentang HTML. Sebagai pendahuluan, kita mulai dengan pengertian HTML dan tag-tag dasar HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman dasar yang digunakan ketika akan membuat halaman web, baik web statis maupun web yang dinamis. HTML merupakan bahasa markup language. Pada HTML terdapat berbagai tag atau elemen yang dapat digunakan untuk memformat dokumen web. Dengan menggunakan HTML, banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain mengontrol tampilan dari halaman web dan isinya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Applet dalam dokumen HTML. Ketika kita membuat sebuah dokumen HTML, ada beberapa tag dasar atau elemen dasar untuk menulis sebuah dokumen HTML, di mana tag ini selalu disematkan ketika akan membuat sebuah dokumen berbahasa HTML. Antara lain, satu tag HTML merupakan tag dasar yang wajib disematkan jika kita akan membuat sebuah dokumen HTML. Sintaksnya adalah HTML di awal, kemudian diakhiri dengan penutup HTML di akhir dokumen. Kemudian yang kedua, tag head. Tag head merupakan tag berikutnya setelah HTML. Sintaksnya tag head pembuka di awal setelah HTML, kemudian penutup tag head di akhir setelah section head. Kemudian yang ketiga, tag title. Tag title merupakan tag di dalam head yang harus dituliskan untuk memberikan judul atau informasi pada caption browser web tentang judul atau topik pada semua isi dokumen pada browser web yang ditampilkan. Sintaksnya ditulis setelah tag HTML, kemudian setelah tag head, lalu tag title, kemudian isikan titelnya apa, kemudian ditutup dengan penutup tag title. Berikut adalah sintaksnya. Contohnya itu titelnya adalah judul dokumen. Kemudian yang keempat, tag body merupakan section utama dalam dokumen web, di mana semua isi dokumen yang akan ditampilkan harus ditulis. Sintaksnya tag body, tag pembuka body ditulis di awal setelah tag penutup head. Kemudian isikan isi bodinya apa saja, kemudian setelah itu ditutup dengan tag penutup body. Tag penutup body diletakkan sebelum tag penutup HTML. Berikut adalah script tag body-nya. Jadi untuk tag penutup body ini kita letakkan di akhir sendiri sebelum tag penutup HTML, karena di dalam body ini kan nanti isinya akan ada banyak sekali, karena merupakan isi daripada website ya. Misalnya nanti kan ada banyak, misalnya ada tampilan tabel atau gambar atau video, semuanya itu ditampilkan di body. Mungkin ada menu-menu, tapi kan untuk tampilan halaman utama isi dari webnya itu kan ditampilkannya di body di sini. Nanti karena mungkin nanti kita bisa membaginya dalam beberapa section dengan div yang dibagi dalam beberapa section, tergantung nanti isinya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah tag paragraf. Paragraf itu berfungsi untuk menuliskan dalam satu paragraf. Sintaksnya itu ya di sini bisa dilihat. Tag paragraf. Nah, ini ada terdiri ini satu paragraf ya. Satu
paragraf ini, satu paragraf di dalam sebuah body. Mungkin nanti bisa jadi kita bisa bikin beberapa paragraf, mungkin 5 atau berapa tergantung isinya. Kemudian yang keenam adalah line break, berfungsi untuk ganti baris pada sebuah dokumen HTML. Sintaknya PR. Fungsi line break banyak sekali kegunaannya. Di antaranya untuk ganti baris ketika selesai menulis satu paragraf dan akan menulis paragraf kedua, dan seterusnya. Namun juga bisa digunakan untuk ganti baris meski masih dalam satu paragraf, atau ganti baris sebagai pemisah antara tulisan dengan gambar, video, grafik, atau tabel, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah heading, berfungsi untuk menulis judul atau topik pada dokumen HTML kita, dan biasanya dengan tulisan yang menonjol. Fungsi heading ialah untuk memperbesar ukuran tulisan judul atau topik pada web kita agar mudah dilihat dan sebagai penanda judul atau topik. Ukurannya bervariasi dari heading 1 sampai heading 6. Sintaknya itu ya, H1 heading, misalnya ini tulisannya ini heading 1, atau mungkin nanti tulisannya judulnya apa gitu misalnya. Yang paling besar tentu saja heading 1. Kemudian semakin ke bawah itu tentu saja semakin mengecil sampai heading 6. Kemudian dalam heading itu juga bisa diatur tata letaknya dengan bantuan alignment heading. Bisa kita taruh heading itu di sisi kiri, sisi tengah, atau sisi kanan. Nah, berikut ini adalah contoh kodenya ya. Misalnya kita ditaruh di tengah ini align center, nanti di tengah, kemudian ada kiri nanti di kiri, kemudian align right nanti di kanan. Ini contohnya pakai heading 1 semua. Kemudian ada penggaris mendatar, berfungsi untuk membuat garis mendatar pada dokumen HTML, umumnya untuk memisahkan antar bagian atau paragraf. Ini scriptnya itu HR ya, HR. Ini membuat satu garis berbentuk horizontal. Dan ini kan misalnya ini paragraf pertama, kemudian ini ada paragraf kedua, nanti dipisahkan dengan satu garis horizontal dengan script HR ini. Kemudian ini untuk paragraf yang ketiga juga terdapat HR. Fungsinya untuk membuat satu garis datar atau satu garis horizontal. Kemudian yang ke-9 itu komentar, berfungsi untuk catatan atau penanda dalam dokumen itu sendiri, namun tidak ditampilkan dalam browser. Sintaknya itu contohnya nih di bawah. Nah, ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan pada browser. Nah, ini tidak akan ditampilkan dalam browser. Ini fungsinya untuk penanda saja. Misalnya kita di sini punya paragraf, atau mungkin di sini adalah heading. Kita bisa taruh komentar di sini, misalnya ya ini adalah paragraf gitu di sini, untuk menandai sebuah kode itu biar lebih jelas. Kemudian ya baiklah, itu adalah tag dasar HTML. Sekarang kita akan praktekkan kodenya. Yang dibutuhkan ialah browser, apa saja yang kita punya, misalnya Opera, Mozilla, Chrome, dan sebagainya. Lalu tag editor seperti Notepad++, Sublime Text, atau Visual Studio Code yang berfungsi untuk menulis script kode. Pada contoh kali ini saya menggunakan Notepad++. Sekarang kita buka Notepad++-nya. Ini ya contohnya, saya punyanya yang versi 598. Mungkin sekarang yang terbaru mungkin lebih tinggi daripada yang ini. Ini adalah tampilan Notepad-nya. Kita buka file baru, new, ini klik new. Ini akan muncul new 3. Tadi saya udah membukanya soalnya ini new 2, sekarang new 3. Nah, sekarang kita coba tuliskan script kode pada pembahasan kita. Dimulai dari ini yang pertama, mulai dari HTML. Kalau kita menulis HTML itu, dokumen HTML itu sudah pasti dimulai dari pertama itu HTML, dari tag pembuka HTML, kemudian yang kedua tag head,
kemudian setelah itu titel ya, jangan lupa titel, kemudian tag penutup titel, kemudian tag penutup section head, kemudian tag body, tag pembuka body. Nah, di sini kita isikan, kita mau mengisi browser kita itu untuk membuat apa, misalnya membuat sebuah berita atau membuat sebuah tabel atau grafik dan sebagainya, nanti bermacam-macam. Ini diisikan di sini, salah satunya itu di sini di body. Mungkin di sini di atasnya tuh ada menu navbar gitu. Nanti kan kalau misalnya diklik misalnya menu kontak, nanti di sini akan muncul di bodinya itu isian kontak, atau mungkin menu lainnya, mungkin menu berita atau apa, nanti kan di bodinya ini tulisnya itu, bikinnya itu nanti tampilnya itu di sini beritanya. Kemudian kita tutup dengan tag penutup body, kemudian terakhir sendiri baru tag penutup HTML. Nah, ini adalah tag dasar untuk membuat HTML, dimana kalau kita membuat tag HTML itu pasti dimulai dari HTML, tag pembuka HTML, kemudian ada head, ada title, ada body, sampai tag penutupnya, sampai tag penutup HTML-nya. Sekarang kita coba codingannya. Kita mulai dari menulis. Kita save saja dulu supaya mudah. Ini klik di sini, klik save. Kita namai misalnya latihan dasar tag HTML. Tersimpan. Ini sudah tersimpan dalam bentuk dokumen HTML. Ya, ini jangan lupa, ini harus ada penutupnya juga, harus lengkap, tidak boleh kurang. Kemudian setelah itu kita tulis add. Jangan lupa penutupnya dulu supaya tidak lupa gitu ya. Baru kita tengah-tengahnya kasih title. Misalnya ini judul dokumen. Kemudian kita tulis lagi body. Seperti ini ya, kalau menulis itu dari tag pembuka langsung ke tag penutupnya, supaya itu tag penutupnya itu tidak lupa. Itu kalau misalnya codingnya udah banyak kan biasanya sering lupa itu penutupnya itu yang mana gitu, biasanya seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita langsung saja dari ini, kalau ini udah tag pembuka body, kita langsung tutup dengan tag penutupnya. Mungkin tag lainnya langsung aja ditutup. Kemudian kita save, kita coba jalankan. Kita buka saja programnya tadi di mana ya. Latihan dasar tag HTML. Kita jalankan. Nah, ini sudah jadi. Ini ada titelnya yang tadi kita tulis, judul dokumen. Coba kita ganti judul dokumennya, misalnya kita ganti 1. Maka nanti di sini akan jadi judul dokumen 1. Sekarang ini karena masih kosong, karena body-nya belum kita tulis. Sekarang kita coba menuliskan sebuah kalimat dalam body supaya ada tampilannya di sini di browsernya. Save. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu paragraf.
Ini adalah paragraf ya. Ini kita ke bawahin supaya terlihat semuanya saja. Kemudian kita save, lalu kita run. Nah itu ya paragraf. Kemudian fungsi berikutnya adalah line break. Berfungsi untuk ganti baris pada sebuah dokumen HTML. Sintaknya itu BR. Fungsi line break banyak sekali kegunaannya. Di antaranya untuk ganti baris ketika selesai menulis satu paragraf dan akan menulis paragraf kedua dan seterusnya. Namun juga bisa digunakan untuk ganti baris meski masih dalam satu paragraf, atau ganti baris sebagai pemisah antara tulisan dengan gambar, video, grafik, atau tabel, dan sebagainya. Kemudian heading. Heading berfungsi untuk menulis judul atau topik pada dokumen HTML kita, dan biasanya dengan tulisan yang menonjol. Fungsi heading ialah untuk memperbesar ukuran tulisan judul atau topik pada web kita agar mudah dilihat, dan sebagai penanda judul atau topik. Ukurannya bervariasi dari heading 1 sampai heading 6. Sintaknya itu seperti ini ya. Dari tag pembuka H1 itu heading 1 sampai kemudian diakhiri dengan tag penutup H1 heading 1. Ini heading 1 itu maksudnya kita tuliskan judulnya itu apa, kita ganti misalnya judulnya tentang berita apa gitu, kita ganti di sini. Misalnya berita hari ini seperti itu. Ini tinggal disesuaikan saja. Ini untuk ukurannya itu H1 itu yang heading 1 itu yang paling besar, semakin ke bawah itu semakin kecil sampai H6. Nah ini contoh sintaknya. Ada untuk mengatur tata letak heading itu bisa dalam bantuan alignment heading. Untuk mengatur heading dari ke sisi kiri itu left ke sisi kiri, kemudian judulnya itu di tengah-tengah itu center, dan di sebelah kanan atau right. Ini contohnya, kita langsung saja kita tulis di notepad. Nah ini contohnya ya. Ini ada align center, kemudian align right, kemudian ada align right. Kemudian ini adalah HR, itu tadi yang fungsi untuk garis horizontal tadi itu HR. Kalau line break itu kita menaruh PR. Misalnya kita menaruh PR pada tiap kalimat pada sebuah paragraf, nanti akan ke bawah dengan sendirinya. Kita bisa juga pasang PR di sini supaya nanti ke bawah juga. Misalnya kita beri 3 supaya nanti ke bawahnya itu 3 kali. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah ini ya yang tadi. Sekarang kita akan buang ini yang tadi. Ini kan center, ini yang center, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah itu ya, kalau misalnya alignnya kita buang, maka ini akan ke tepi semua seperti ketika kita menulis pertama kali, langsung dari awal gitu ya, dari sebelah kiri. Sekarang kita kembalikan lagi. Ini tadi pembahasan data sudah. Komentar
Ini contohnya komentar. Sekarang saya coba buang ininya ya, biar tahu apa perbedaannya. Ini kan fungsinya untuk membuat garis mendatar, satu buah garis mendatar. Kita buang HR-nya, kita tulis komentar. Komentarnya tuh buang garis mendatar atau garis horizontal. Ini nanti tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul. Kemudian ini ada fitur tambahan. Saya akan menambahkan beberapa warna-warna pada HTML yang bisa digunakan untuk memperindah tampilan web di browser. Kode warna ditulis dalam hexa. Ini contohnya ya warnanya. Ini adalah contoh terakhir dari pembahasan bab pertama kita untuk menambahkan efek warna pada body ya. Contohnya untuk pada body dengan menggunakan fungsi BG color. BG color, terus ini warnanya apa dipilih, bisa dipilih di antara ini. Kita contohnya seperti ini, kita coba langsung saja. Kita tambahkan saja ini BG colornya di sini. Di dalam tab pembuka body ya, setelah kata body. Dan kita save lalu kita jalankan. Oke, ini sudah jadi. Ya baiklah, itu tadi ya. Demikian pembahasan kita kali ini untuk bab pertama mengenai tag dasar HTML. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.